Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa Fakultas Hukum untuk semester ini. Perkenalkan, nama saya Risti Dwi Ramasari. Kali ini kita bertemu via online karena mata kuliah kita sekarang ada yang memilih untuk daring, dan hari ini kita akan belajar tentang hukum perdata internasional. Oke, perdata internasional ini sebenarnya hanya combine atau kombinasi antara hukum perdata dan hukum internasional. Jadi kalau sudah lulus hukum perdata, sudah lulus hukum internasional, semuanya gampang. Sebelumnya akan Ibu sampaikan buku referensi. Kalau teman-teman semua ada yang mau membeli literatur, cari literatur, pinjam boleh, silahkan mencari di toko buku atau di perpustakaan. Semua tentang hukum perdata internasional. Ada beberapa buku referensi. Yang pertama ada Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Lalu ada Sunaryati Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Ridwan Khairandi, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Mutiara Hikmah, Aspek-aspek HPI dalam Perkara-perkara Kepemilikan. Dr. Eman Suparman, Hukum Perselisihan, dan Ridwan Khairandi, Pengantar Hukum Perdata Internasional. Itu adalah beberapa literatur yang bisa teman-teman beli, teman-teman baca, harus dibaca untuk membantu perkuliahan kita pada semester ini. Lalu ada yang namanya penilaian. Meskipun kita kuliahnya via online, penilaian tetap berjalan seperti biasanya. Pertama, ada ujian akhir semester, ada ujian tengah semester, absensi juga dihitung karena kita 8 kali pertemuan, kuis juga nanti ada, dan ada tugas. Jangan lupa dalam kuliah online kalian tetap harus mengklik kehadiran kalian. UAS dan UTS juga akan tetap dilaksanakan. Lalu dalam permata kuliah ini dilaksanakan secara daring atau online, ada beberapa etika atau aturan yang tetap harus dilaksanakan. Contoh, kalian harus tetap membuka kamera, berpakaian sopan, tidak dengan tiduran di atas tempat tidur, dan lain sebagainya. Yang pasti tetap fokus kuliah, menghadap ke kamera, dan tetap sopan dan santun. Oke, kita mulai perkuliahan hukum perdata internasional pada sesi ini. Sebelumnya harus kita pelajari tentang atau beritahukan tentang satuan acara perkuliahan. Yang pertama, pastinya kita akan belajar tentang pengertian hukum perdata internasional. Yang kedua adalah pola berpikir yuridik dan masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Yang ketiga, pastinya kita akan belajar tentang sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Lalu titik-titik taut, kualifikasi penggolongan, doktrin tentang penunjukan kembali atau renvoy, hak-hak yang diperoleh atau kita sebut vested right. Lalu ada ketertiban umum, open bar order, penyelundupan hukum, pilihan hukum, choice of law, persoalan pendahuluan, teori-teori HPI modern. Nah, itulah yang harus kita pelajari nanti. Mungkin teman-teman semua pada saat mendengarkan satuan acara perkuliahan yang Ibu sampaikan ada yang apa ya ini apa? Memang ada beberapa istilah yang pasti kalian belum paham atau tidak paham karena baru kali ini kalian dengar. Oke, kita mulai karena banyak sekali hukum perdata internasional memakai istilah-istilah asing. Jadi yang jago bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis akan sangat terbantu dalam perkuliahan ini. Yang nggak bisa bahasa asing, tenang, nggak ada masalah, selalu ada jalan keluar karena kita juga akan pakai bahasa Indonesia seperti biasa. Oke, istilah bahasa asing: Private International Law, International Private Law, Droit International Privé, International Private Trade, dan Drito International Privatum. Semuanya artinya adalah hukum perdata internasional. Apakah pengertian hukum perdata internasional? Kita pecah jadi 3 bagian: hukum, perdata, dan internasional. Hukum, apa artinya hukum? Udah jelas, hukum adalah sebuah aturan, norma, atau kaidah-kaidah, asas-asas. Kalau dalam hukum nasional kita bilang hukum itu aturan, tapi kalau dalam hukum internasional, hukum kita bilang itu adalah kaidah atau asas-asas. Perdata, dia jelas dong, perdata kita gampang sekali, itu adalah hal yang bersifat privat, perdataan, yaitu berhubungan dengan saya dan kalian terhadap perjanjian, bukan dengan negara. Hal-hal yang keperdataan yang bersifat privat. Internasional, kalau semester lalu kalian sudah bisa udah lulus mata hukum internasional dalam hal ini itu kita nggak sepusing hukum internasional pada saat itu. Internasional dalam hal ini hanyalah ada
makna merujuk bahwa hukum yang akan dibicarakan bersumber pada hukum yang ada fakta-fakta internasionalnya saja. Contoh, beda negara. Contoh, orang Indonesia kerja di luar negeri. Contoh, internasionalnya menikah dengan orang asing. Nah, hanya itu saja. Jadi, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma atau asas yang mengatur hubungan keperdataan seseorang atau badan hukum yang memiliki nilai-nilai atau aspek internasional. Itu pengertian yang bisa teman-teman baca di literatur yang sudah ada. Lalu ada beberapa penjelasan para sarjana seperti saudara Google Tama, Mohtar Kusumatmaja tentang pengertian hukum internasional, bisa teman-teman semuanya baca sendiri-sendiri. Untuk awal perkenalan kita cukup perkenalan ini saja dahulu, nanti akan dilanjutkan dengan video selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.